Gimana caranya kita orang yang berbudaya menyumbang sesuatu untuk budaya asalnya kan, itu sebenarnya. Gimana caranya Batak juga tidak bertentangan sama dunia sekarang, tidak bertentangan sama kesukaan anak muda zaman sekarang. Sebenarnya budaya Batak itu bagus banget tentang berlingkungan, bersosial, berteman, itu apalagi berteman ya. Sebenarnya kita belajar banyak dari COVID. Dari hal ini kita belajar bahwa gimana cara kita bertahan, gimana cara kita mengatasinya. Karena bagi aku selain COVID, mungkin nanti ke depannya tak ada hal lain, kita nggak pernah tahu, tak bencana atau nggak pernah tahu, tapi kita belajar untuk ya memang kita hidup harus bersosial, saling tolong menolong. Misalnya kayak aku sendiri, kalau nggak ada teman, Ranum ini mungkin udah nggak ada. Ketika down, teman-teman yang pertama mengisi kekosongan itu, ayo kita ngopi ke tempat Ranum gitu, supaya memang dia nggak down. Jadi budaya kita saling membantu perekonomian lokal lah misalnya, memang sangat bagus ya. Mungkin aku punya teman yang di luar negeri yang katanya keadaannya lebih kacau dari kita malah, karena mereka memang budaya saling membantu itu nggak terlalu bagus. Nah kita kan enggak, kita beda nih. Kalau teman kita lagi kekurangan di saat COVID, yang lagi berlebih masih bisa membantu. Itu sebenarnya. Jadi COVID itu membuat kita harusnya belajar bahwa perekonomian juga harus saling dibantu, saling didukung. Yang akan kumulai itu biasanya usaha apapun memang harus didiskusikan sama keluarga, dan keluarga bagi aku adalah modal utama buat usahaku. Baik doa mereka, dukungan, terutama dukungan semangat. Mungkin bukan dukungan modal, bukan dukungan ide, tapi bagi aku keluarga harus jadi asal dari bisnis aku ke depannya. Dari keluarga lah dimulai. Sebenarnya semua bisnisku tuh sejarahnya itu tidak terplanning dengan sedemikian rupa ya, maksudnya berjalan begitu aja. Nah mungkin waktu pertama aku cerita bikin Ranum pertama. Waktu itu Ranum ini rumah orang tua. Nah selama ini disewakan buat kos dan rusak berat lah. Pemikiran pertama adalah renovasi. Nah ketika renovasi selesai, nggak tahu mau bikin apa, mau dilanjutkan bikin kos lagi, takutnya rusak lagi. Akhirnya waktu itu aku suka ngopi, sering ngopi kan, ya udah bikin kedai kopi lah di sini gitu. Apalagi ketika aku ngopi itu sering ke tempat kopi yang suasananya enak tapi kopinya kurang enak. Ada yang kopinya enak tapi suasana kedainya kurang enak lah menurutku. Akhirnya aku membuat kedai kopi yang ukurannya seleraku gitu deh. Itu pertamanya. Yang kopinya sesuai seleraku, lingkungan ngopinya sesuai seleraku. Aku suka tanaman ya, aku tanam sendiri semuanya gitu. Jadi bagi aku pengen bikin kedai kopi yang itu Ranum ya. Nah Dopi itu dibuat saat sekarang waktu pandemi. Jadi selama pandemi sekeluarga kami sering makan bubur kacang hijau, pulut gitu ya, bubur jagung gitu. Akhirnya kepikiran jual sekalian buat kedai kopi baru gitu. Bikin. Terus ngajar basket. Nah kebetulan di Ranum adalah lapangan basket kecil, aku buat jadi kelas privat. Nah itu juga sebenarnya tidak terkonsep dengan sedemikian rupa ya, cuman waktu itu karena anak-anak aku sendiri
kebanyakan di rumah, kelas online, akhirnya wah ini kurang olahraga, kurang berjemur, akhirnya aku buat melatih basket anak-anakku sendiri gitu, anak aku kandung sendiri. Aku posting waktu itu, aku videoin, aku posting, cuman iseng-iseng doang. Nah aku posting di Instagram, aku posting di Facebook, mulai ada yang menghubungin, boleh melatih anak aku nggak basket. Akhirnya berkembang sampai sekarang. Dan akhirnya mungkin aku pribadi kali ya, aku nggak mungkin bukan harus dicontoh orang lain yang ternyata bikin bisnis tuh nggak ribet-ribet amat gitu. Mulai aja dulu gitu. Mulailah aku sendiri mulai semua usahaku dari apa yang aku suka. Kalau aku nggak suka, aku nggak mau mulai, aku nggak mau buka. Aku belajar menyesuaikan antara selera aku dan selera konsumen. Nah, aku belajar waktu itu. Ternyata nggak semua sesuai selera aku yang disukain konsumen. Akhirnya aku belajar bahwa konsumen sukanya ini. Kopi aku bentuk juga gitu, belajar lagi, di lingkunganku itu ternyata sukanya ini, rasanya ini, dengan harga yang begini gitu. Aku belajar lah, dan semua memang tidak gampang ketika jalan ini. Ranum sendiri udah hampir 3 tahun dan itu memang jatuh bangun. Dulu kedai kopi nggak sebanyak ini, sekarang banyak lah pilihan konsumen untuk tempat ngopi itu banyak, dan aku tahu pilihannya tidak hanya Ranum Kopi kan. Nah untuk nge-manage itu kan kita perlu belajar banyak. Aku sendiri juga banyak nanya sama konsumen sendiri, gimana sih sekarang pasar yang disukai anak muda gitu. Karena dulu aku bangun Ranum Kopi itu bukan untuk anak muda sebenarnya. Jadi waktu itu aku bikin punya kedai kopi yang orang tua dan anak-anak bisa ikut. Nah itulah itu. Khusus basket itu sebenarnya waktu itu bikin konsep ngajar basket yang orang tuanya bisa datang sambil ngopi. Jadi bukan hal yang bertentangan sebenarnya, malah saling mendukung. Jadi ketika orang tuanya mengantarkan anaknya di sini, bisa sambil nongkrong, bisa sambil ngopi, bisa lihat langsung anak proses ngajar dan diajar anaknya. Jadi bagi aku saling mendukung malah di tempat yang sama. Bagi aku orang tua jadi lebih senang gitu. Lama-lama ya konsep awal yang pingin punya ruang ngopi anak dan orang tua itu ada gitu. Ya waktu itu sebenarnya gini, aku pingin bikin wadah tempat anak-anak, apalagi ketika pandemi ini yang kewalahan di rumah aja main gadget, online gitu. Jadi aku pingin punya wadah, ada dong harusnya anak-anak punya lingkungan yang lebih sehat. Itu aja ide pertama. Dan waktu itu aku pingin anak-anak ini tumbuh dengan anak-anak yang menikmati usianya gitu. Jadi bagi aku basket ini cuma wadah untuk berbagi sama mereka tentang attitude, sikap, rasa hormat. Itu sebenarnya waktu pertama-tama ngajarin mereka datang sebelum main harus doa dulu, harus nyapu halaman basket dulu, ambil bola sendiri. Itu nggak gampang karena itu hal-hal yang mereka nggak pernah lakukan di sekolah baik di rumah gitu ya. Mungkin ya kebanyakan mereka udah terima jadi lah. Nah di sini enggak, mereka harus belajar menghormati, belajar disiplin, belajar berterima kasih sama orang, dan itu diajarkan ya, wajib. Jadi aku pingin mereka tumbuh sebagai anak-anak yang baik, bukan anak-anak yang pinter saja. Bagi aku gini, harusnya sekolah mendidik mereka ke arah mental, ke arah respect, ke arah sikap, bukan hanya mendidik mereka tentang akal. Karena bagi aku nggak mau mereka tumbuh menjadi orang-orang yang hanya digunakan akalnya, tapi sikapnya kurang baik. Aku ingin mereka tumbuh jadi anak-anak yang punya sikap yang baik, karena
Bagi aku semenjak online atau dunia digital, lama-lama mereka nggak menikmati usianya. Mereka nikmatin apa ya? Mereka menikmatin apa yang orang dewasa nikmatin, sosial media, dan susah membatasinya. Nah, aku pingin mereka tumbuh menikmatin level-level usianya gitu. Sebenarnya ketika berjalan beberapa bulan, 6 bulan mungkin sekarang, aku yang malah belajar dari mereka. Ternyata mereka punya sisi-sisi yang selama ini gak dilihat mungkin bagi orang lain. Ternyata mereka unik. Jadi ketika mereka berespon atas apa yang ku lakukan, ku didik gitu kan, pastilah mereka berespon. Udah capek coach, masa nyimpan bola lagi gitu. Tapi ketika kita berusaha untuk mengajarkan mereka terus menerus, akhirnya itu menjadi gaya hidup mereka. Kalau nggak nyimpan bola itu nggak enak gitu. Kalau nggak bilang terima kasih itu nggak enak gitu. Nah, bagi aku tuh, aku belajar untuk jadi orang tua yang memang nggak menyerah, supaya mereka itu punya sikap yang baik. Kalau kita membangun usaha dari apa yang kita suka, dari passion kita, biasanya kita nggak gampang nyerah. Aku sendiri sih misalnya kayak Ranu, waktu awal pandemi kita tutup 3 bulan, dan itu sangat menyakitkan sebenarnya buat usaha seperti kedai kopi sederhana seperti itu. Tapi karena aku memang menyukai kopi, aku suka ngopi, aku suka basket, aku suka ngajar basket, jadi ada hal-hal penghalang ya biasa aja. Ya bagi aku, mulai dari apa yang kalian suka, mulailah dari apa yang kalian bisa. Yang penting modal terbesar adalah apa yang kalian suka. Oh iya, sebenarnya 3 usaha itu saling mengisi sebenarnya, terutama waktu ya. Karena Ranum itu bukanya sore dan kelas basketnya juga sore, akhirnya waktuku yang di pagi hari gak terlalu banyak. Jadi Dopi Kopi itu dibuka dari pagi, sarapan itu jam 8:30, jual bubur, sarapan sekalian ngopi. Nah, aku jaga sampai siang, terus setelah itu baristaku yang handle. Aku makan siang, istirahat, jam 3 aku udah ke Ranum, karena jam 4 aku harus prepare buat melatih basket. Ya, orang Batak ya, aku sendiri orang Batak, tapi bagi aku orang Batak sekarang keren-keren sih. Banyak bidang yang memang sudah diisi orang-orang Batak, mulai dari politik, seniman, dagang gitu. Orang Batak banyak mengisinya. Mungkin aku tuh kena sama diriku sendiri juga ya, karena mungkin ya kesibukan di bidang-bidang masing-masing itu, akhirnya kita sedikit banyak agak lupa sama budaya, agak lupa sama tata krama Bataknya gitu. Aku sendiri gitu sebenarnya. Jadi mungkin kita mesti flashback lagi ke belakang kali ya, supaya apalagi yang anak-anak muda belajar lagi dengan budaya Bataknya, karena sebenarnya budaya Batak itu bagus banget tentang berlingkungan, bersosial, berteman. Itu apalagi berteman ya, orang Batak itu punya respect pertemanan yang di atas rata-rata mungkin. Gimana caranya Batak juga tidak bertentangan sama dunia sekarang, tidak bertentangan sama kesukaan anak muda zaman sekarang, tapi bisa dikombinasi, bisa mix gitu antara dunia zaman sekarang yang digital dan budaya. Nah, harusnya tidak saling menghilangkan ya. Harusnya misalnya kayak Zona Batak kan, di Instagramnya itu memang mengangkat budaya pendidikan Batak. Nah, pada Instagram itu kan memang budaya zaman sekarang itu Instagram. Nah, gimana caranya Instagram tempat berkumpulnya orang Batak yang bisa menuangkan ide, bisa menuangkan inspirasinya,
jadi bisa berkombinasi. Orang Batak yang di Kalimantan, di Irian Jaya, di luar negeri bisa saling sapa di Instagram yang sama, yang orang Batak di Medan, di Prapat, di Tarutung sana bisa. Nah, tapi aku pingin juga budaya tidak hanya sebagai tempat kita untuk saling berargumentasi. Harusnya budaya bisa membuat kita bisa saling berbagi. Misalnya pelestarian toba atau ini, harusnya di Instagram bisa jadi zona Batak, bisa jadi tempat untuk kita menuangkan ide itu. Gimana caranya kita orang yang berbudaya menyumbang sesuatu untuk budaya asalnya kan? Itu sebenarnya.